Gugatan ini tujuannya dengan sangat jelas bahwa dia ini sekarang mau suka atau tidak, mau kita akui atau tidak, dia presiden. Kalau saya mengakui Jokowi presiden, kan bahaya presiden dipimpin oleh ijazahnya palsu. Nah bagaimana? Jadi jangan ditafsirkan kepentingan pribadi, walaupun entry point-nya lewat perdata tentang kepribadian dalam pengertian ijazah palsu ini. Tapi dampak sosial, dampak hukum itu sangat serius. Apa misalnya? Anda bayangkan kalau terbukti nanti dinyatakan palsu, maka tanda tangan Jokowi sebagai presiden batal demi hukum, karena dia bukan presiden. Ini syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam konstitusi itu tidak terpenuhi. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, kan ini presiden kurang syarat, berarti tidak sah, berarti ilegal, berarti inkonstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita rela 275 juta penduduk atau rakyat Indonesia itu dipimpin presiden yang tidak sah, tidak memenuhi syarat, ilegal dan inkonstitusional? Yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini, karena ibarat kapal kita ini dipimpin oleh nakoda yang tidak punya ijazah pelayaran. Jadi kita tidak tahu apakah menabrak karang, apakah akan keliru arah, akan mendarat di pulau setan dan sebagainya, kita tidak tahu. Menurut saya ini perlu saya sampaikan. Kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat, ya, nah tentu resikonya wallahu a'lam. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu, ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah. Jangan berpiro, jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Ya. Para buzzer-buzzer itu malah makin ribut, ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagah saja Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai. Sidang ijazah Jokowi ditunda karena kuasa hukum tak membawa surat kuasa khusus. Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 18 Oktober 2022 ditunda. Hakim Ketua Heneng Pujadi memutuskan untuk menunda sidang tersebut lantaran berkas perkara tim kuasa hukum Jokowi tidak lengkap. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Presiden yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Jaksa Agung Muda, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung belum membawa surat kuasa khusus. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Jokowi dianggap tak hadir karena pihak Jamdatun Kejagung tak membawa surat kuasa. Adapun tak hanya Jokowi yang digugat dalam perkara ini, tapi Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diketahui Jokowi digugat perdata oleh Bambang Trimulyono. Gugatan itu bernomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Ia diduga menggunakan ijazah SD, SMP, dan SMA palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019 lalu. Sidang gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi diwakili jaksa, diteriaki massa adu ijazah palsu. Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu yang diajukan oleh Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, membuat publik bertanya-tanya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sidang itu dimulai sekitar pukul 11.30 WIB pada Selasa 18 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh puluhan ibu-ibu. Sidang ini juga tak dihadiri oleh penggugat Bambang Trimulyono yang tengah mendekam dalam tahanan. Bambang Tri dijadikan tersangka atas kasus penistaan agama pada pekan lalu. Dari pihak Presiden sendiri sebagai tergugat langsung diwakili oleh tim jaksa. Salah satu tim kuasa hukum Bambang, yakni Enggi Sujana, menyampaikan kritikannya terhadap perkara yang berjalan dalam persidangan ini. Ia menyayangkan tim kejaksaan yang hadir mewakili Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi di kasus ini tidak perlu dibela oleh jaksa karena sifatnya perdata. Ada upaya intervensi yang dilakukan pihak tak dikenal dalam sidang perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski ruang sidang sesak dengan penonton, tapi sidang berlangsung cukup kondusif. Upaya intervensi terjadi ketika majelis hakim tengah membahas penundaan sidang. Saat itu, Hakim Ketua Heneng Pujadi sedang meminta persetujuan pihak penggugat dan tergugat terkait jadwal sidang selanjutnya. Tiba-tiba seorang pria dari bangku penonton sidang berdiri dan meminta waktu pada majelis hakim.
Hakim Hanang mulanya tak menggubris pernyataan itu, kemudian pihak tak dikenal kembali meminta waktu. Majelis Hakim pun bereaksi dan menegaskan bahwa selain kuasa hukum kedua belah pihak, tak ada yang berhak menyampaikan pendapat dalam persidangan. Majelis Hakim tetap tak memberikan kesempatan pada pihak tak dikenal itu dan melanjutkan proses diskusi. Akhirnya diputuskan sidang dilanjutkan Senin 31 Oktober 2022. Alasannya berkas administratif para penggugat termasuk Jokowi tidak lengkap. Selain itu penggugat yakni Bambang Trimulyono pun tak hadir dalam persidangan. Tak diketahui secara pasti pihak yang melakukan intervensi itu dari kubu penggugat dan tergugat. Dalam sidang perkara ini, Jokowi diduga memberikan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA untuk memenuhi syarat pemilihan presiden 2024. Selain Jokowi, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, kuasa hukum Bambang Egy Sujana mengklaim kliennya tidak hadir karena ditahan di Rutan Bareskrim Polri terkait perkara dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Ijazah Presiden Jokowi yang dianggap palsu seakan tak pernah habis dipermasalahkan. Baru-baru ini pengguna akun Twitter @Dr.Tifa meminta agar Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto Presiden Jokowi di wisuda. Sebelumnya, Gibran melalui akun Twitter pribadinya diminta Dr. Tifa untuk menganalisa foto wisuda dirinya yang sempat dipermasalahkan karena dianggap beli dari luar negeri. Pemilik akun @Dr.Tifa pun menjawab pertanyaan Gibran kalau foto wisudanya sesuai, namun pemilik akun tersebut justru meminta Gibran mencarikan foto Presiden Jokowi di wisuda dan memintanya unggah di media sosial. Menanggapi permintaan tersebut, Gibran mengatakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sudah memberikan klarifikasi mengenai ijazah Presiden Jokowi. Sehingga dirinya tidak perlu lagi menjelaskan mengenai ijazah Presiden Jokowi lagi. Gibran merasa geram karena setiap tahun selalu dipermasalahkan mengenai ijazah ayahnya tersebut. Mengenai ijazah Presiden Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia juga telah memberikan tanggapannya. Menurut dia, Presiden Joko Widodo lulus di UGM pada tahun 1985. Jokowi, kata Ova, adalah alumni UGM Program Studi Strata 1, Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Sidang ijazah Jokowi ditunda karena kuasa hukum tak membawa surat kuasa khusus. Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa, 18 Oktober 2022 ditunda. Hakim Ketua Henang Pujadi memutuskan untuk menunda sidang tersebut lantaran berkas perkara tim kuasa hukum Jokowi tidak lengkap. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Presiden yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Jaksa Agung Muda, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung belum membawa surat kuasa khusus. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Jokowi dianggap tak hadir karena pihak Jamdatun Kejagung tak membawa surat kuasa. Adapun tak hanya Jokowi yang digugat dalam perkara ini, tapi Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diketahui Jokowi digugat perdata oleh Bambang Trimulyono. Gugatan itu bernomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Ia diduga menggunakan ijazah SD, SMP, dan SMA palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019 lalu.